Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Tri Al-Fazri, saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagaimana firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dilansir dari NU Online, di masa kenabian, Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat pertama, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemudian, yaitu Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Kedua, usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga tanda pengangkatannya sebagai Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca, Iqra. Sejarah periodisasi Al-Quran. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Yusuf Hashim dalam buku Aqidah Akhlak 2020 menjelaskan sejarah periodisasi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Mekah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini, terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sebagaimana disebutkan di atas, wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri dari kaumnya. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua yaitu periode selepas hijrah dan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode kedua ini, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Madinah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini, terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Karena pengokohan iman sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Makkiyah, maka usai hijrah, ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Di periode ini, ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dalam surah Al-Maidah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, sekaligus penutup dari wahyu Al-Quran, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Sejarah pembukuan Al-Quran.
Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum terkumpul rapi seperti sekarang. Ketika wahyu diturunkan, Nabi Muhammad SAW membacakannya pada para sahabat, baik untuk langsung ditulis atau dihafalkan. Usai Rasulullah SAW meninggal, terdapat kebutuhan untuk membukukan dan menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keautentikannya. Penjelasan mengenai sejarah pembukaan Al-Quran dijelaskan dalam uraian berikut ini. Yang pertama, Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Al-Quran belum dibukukan pada masa kenabian adalah proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu diturunkan, Rasulullah SAW kemudian membacakannya kepada para sahabat serta meminta beberapa orang untuk menuliskannya wahyu tersebut. Sahabat-sahabat penulis wahyu itu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Media tulis yang digunakan saat itu adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit bintang, dan sebagainya. Selain langsung dituliskan, banyak sahabat yang langsung menghafalkannya ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah pengumpulan Al-Quran di masa kenabian ini dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan dan melalui hafalan. Yang kedua adalah Al-Quran di masa kekhalifahan Rasyidin. Usai Rasulullah SAW meninggal, terpilihlah khalifah-khalifah pengganti beliau di masa kekhalifahan Rasyidin. Di waktu inilah para khalifah, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan, merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi kesatuan yang utuh. Awalnya, kebutuhan untuk membukukan Al-Quran ini dirasa sangat penting usai perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar. Pada perang itu, banyak dari para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat mati syahid. Khawatir Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang banyak terdistorsi karena telah dibukukan, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan. Kendati awalnya ragu-ragu, namun akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu di masa kenabian, agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam uraian sejarah Al-Quran yang ditulis Cahaya Khaironi, disebutkan bahwa Zaid bin Thabit menerapkan 4 prinsip dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Yang pertama yaitu ayat yang diterima hanya yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat Al-Quran ditulis dari hafalan para sahabat. Yang ketiga, ayat Al-Quran tidak akan ditulis kecuali disetujui oleh 2 orang saksi bahwa ayat itu pernah ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Dan yang keempat, hafalan Al-Quran para sahabat tidak diterima kecuali yang telah mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Usai Al-Quran dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan dialek kemudian disatukan oleh Utsman agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itulah mushaf yang umum ditemui sekarang dikenal dengan cara penulisan Utsman atau Rasm Utsmani. Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengokohkan keautentikan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 13, yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya, Al-Quran, yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Hud ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menentang jika ada yang berani mengingkari kebenaran Al-Quran, maka diminta untuk membuat surah seperti surah Al-Quran. Namun kendati mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat di belahan dunia, namun tak seorang pun yang bisa membuat semacam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran benar-benar otentik dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang sudah saya jelaskan mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.